Hai badminton lovers, aku di sini channelnya badminton untuk pemula. Oke teman-teman, di sini kita mau kasih penjelasan apa yang dimaksud dengan gerakan kaki bulu tangkis 4 sudut atau misalkan 3 sudut teman-teman. Kalau untuk bahasa saya sendiri dan biasa bahasa umumnya itu yaitu bisa dikatakan menggunakan metode setteran teman-teman. Sebetulnya bisa dimasukin ke shadow, bisa dimasukin ke setteran. Kalau shadow dia menggunakan raket, tapi tidak menggunakan shuttlecock. Itu namanya shadow, teman-teman. Kalau misalkan setteran tanpa menggunakan raket, namun dia memindahkan shuttlecock. Gitu, teman-teman. Itu yang membedakan shadow dan setteran. Nah, di sini kita mau kasih materi yaitu badminton for corner footwork, ya. Kalau untuk bahasa Indonesianya mungkin gerakan kaki bulu tangkis 4 sudut. Kalau enggak 3 sudut lah teman-teman ya. Terus kenapa di sini kita naruh handphone juga? Karena di sini kita ada materi menggunakan badminton teknik. Aplikasinya ada di Play Store atau di App Store ada teman-teman. Kalau misalkan mau download, boleh silahkan di situ ada. Nah di sini sebelum kita ke materi yang ada di handphone, kita mau tunjukin nih tutorial cara kaki yang benar untuk 3 sudut dulu teman-teman ya. Nanti kita akan tunjukin yang 4 sudutnya. Nah ini videonya. Dari sini, gas. Ini yang gede, perhatiin yang gede. Set, tarik, tuh, silang. Balik, set, pulang. Baru sana. Oh. Pas dari sini nih lihat. Lihat kakinya, yang gede, perhatiin. Sini, shadow, balik tuh. Ya. Shadow, balik, baru balik ke situ. Nah, gitu. Nah. Jadi si kaki itu dia lebih fleksibel, lebih cepat juga. Ya. Lihat nih kaki coach. Dia tarik kaki sini, tarik, nih, tarik tuh. Lihat kaki dari sini, tarik tuh, set, tarik, jauh, 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 set. Jangan gini mundurnya, jangan, bukan gini, nih, mundur tuh. Tuh lihat kaki kiri jauh beda kan? Ambil, tuh, ayo, sasa, dari sana tuh ke sini, jangan ke sini, sini, bolanya, shadownya, set, nah gitu. Bagus. Nah itu teman-teman, itu materi 3 sudut footwork atau gerakan kaki teman-teman ya. Itu di bulu tangkis menggunakan setteran, dan itu atlet-atlet kita lagi pembelajaran memperbaiki gerakan kakinya teman-teman. Nah setelah video tersebut, jadi yang bisa kita garis bawahi teman-teman ya, pertama itu gerakan posisi kaki kiri dan kanan itu mesti jauh langkahnya teman-teman. Nggak boleh cuman sekecil mungkin lah ya, jangan sekecil mungkin. Jadi diusahakan teman-teman langkahnya jauh. Itu kesimpulan nomor 1. Terus yang nomor 2, kalau misalkan kalian pengguna tangan kanan, itu posisi kaki kiri itu harus selalu di belakang kaki kanan. Jadi maju, ikut maju, mundur, ikut mundur. Gitu teman-teman ya. Cuman posisinya tetap harus di belakang kaki kanan. Jadi nggak boleh dua gini ya, karena materinya beda, metodenya beda juga teman-teman. Cuman nanti juga ada pembelajaran yang kakinya harus lari kiri kanan, itu harus ada. Cuman materi yang di video berikut yaitu posisi kaki kirinya di belakang kaki kanan terus teman-teman. Itu karena pengguna tangan kanan. Kalau misalkan tangan kiri berarti kebalikannya teman-teman. Tinggal dibalik aja, simple kok.
Ya, itu kesimpulan yang nomor 2. Terus yang nomor 3, kita ada penambahan posisi kaki silang ketika pengambilan bola yang depan sebelah kanan. Ya, bisa dilihat tadi yang video anak didik kita, teman-teman ya, atlet-atlet kita. Bukan gini. Nih, menurut tuh. Tuh lihat kaki kiri jauh beda. Itu dia menggunakan kaki yang silang. Jadi set silang. Gitu. Terus balik tengah. Terus balik tengahnya sama. Ketika loncat ya, ngelangkah itu. Jadi kaki gininya terus gini. Oke? Gitu terus. Terus yang belakang sama silang gitu. Nah, yang nomor 3 harus diperhatiin teman-teman ya. Kita kan pakai 3 sudut shuttlecock ya, yang di video atlet kita itu. Jadi ketika bola depan, posisi kaki kanan depan, kaki kiri ngikut. Pokoknya patokannya gini terus. Nah, terus yang harus digarisbawahi ketika posisi ngambil bola ke kanan, ya bagian depan, kan tadi lurus atlet kita gitu kan. Nah, terus yang belakangnya, tes mundur. Pas mundur teman-teman, pas mundur tuh buka langsung gini. Mundur, buka gitu ya. Nah, pas mundur, pas ambil bola depan kanan, atlet kita bola depan kanan gini, set ke depan. Nah, posisinya dia masih sama, set gitu kakinya, set ya. Nah, pas yang di belakang nih, kita harus digarisbawahi dulu, karena di situ mereka beda gerakan teman-teman. Jadi pas di belakang, pas balik tengah, atlet kita yang di video barusan, jadi pas ke belakang tuh kakinya silang gini, set, baru ke situ. Tuh lihat kaki kiri jauh beda. Nggak gini kan tadi gitu ya kakinya. Gitu kan, kakinya gitu. Nah, pas bagian belakang tadi atlet kita kan silang. Set. Nah, itu ada beda lagi gerakan, teman-teman ya. Jadi ada kesimpulan ada 4. Ada 4 langkah yang harus diperhatiin dalam kesimpulan video yang atlet kita barusan. Itu yang nomor 3-nya, teman-teman. Kakinya silang, baru langkah. Silang, langkah. Silang, langkah. Ya. Dan yang terakhir, yang nomor 4, kesimpulannya, teman-teman. Ketika dari sudut kanan, pertengahan, ketika mau ke ujung kiri depan itu, teman-teman harus bisa diusahain 3 langkah, teman-teman ya. Tuh lihat kaki kiri jauh beda. Karena itu cuma dari tengah. Harusnya dari ujung depan ke ujung belakang juga itu harus mampu 3 langkah, teman-teman ya. Makanya kita didik ke anak didik kita ya di klub kita itu jadi diusahain harus 3 langkah. Jadi pas dari pertengahan ke tengah 1, kiri maju, baru kanan taruh shuttlecock. Nah, itu teman-teman materi 3 sudut shuttlecock ya, footwork untuk memperbaiki gerakan kaki, teman-teman. Untuk yang 4 nih kita bisa pakai yang badminton teknik, teman-teman. Nanti bisa langsung dilihat aja videonya sama teman-teman. Oke? Nih videonya. Oke, teman-teman, di sini kita udah masuk ke aplikasinya, teman-teman ya. Badminton teknik, oke. Di sini udah ada di layarnya. Di sini ada 4. Ini kita anggap ini shuttlecock, teman-teman ya. Karena kita masuknya ini kategorinya di seteran. Cuman menggunakan 4 sudut, teman-teman ya. Ingat kalau misalkan pakai shuttlecock itu namanya seteran tanpa menggunakan raket. Dan kalau misalkan menggunakan raket tanpa kok itu namanya shadow, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita anggap saja yang oranye ini adalah shuttlecock, teman-teman ya. Teman-teman bisa taruh dulu untuk start awal, untuk latihan 4 sudut shuttlecock ini, teman-teman. Taruh bisa di tengah, ya. Ingat, harus langkahnya harus jauh, terus posisi kakinya, kaki kiri di belakang kaki kanan terus, teman-teman. Ya, jadi kita simulasikan dari layar ini, teman-teman. Nah, ini yang kuning, ibaratnya ini adalah atlet, teman-teman. Jadi gerakannya sama 1. Nah, misalkan ambil 1 nih, teman-teman. Ya. Taruh di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi dari sini ambil tengah. Ke tengah dulu, teman-teman. Ke depan, terus ke tengah. Lalu tarik ke depan. Balik lagi ke tengah, ambil lagi ke depan sini. Balik tengah, taruh ke depan kiri. Balik lagi ke tengah, teman-teman. Kenapa harus balik terus ke tengah? Karena setiap habis pukul, atlet itu diwajibkan harus pukul balik tengah ya. Ya, karena diwajibin harus ke tengah ya, teman-teman. Bisa dilihat dari atlet-atlet kita yang pemain single ya, dari ginting,
terus Jojo, dan lain-lain teman-teman ya. Termasuk atlet-atlet dunia juga. Coba diperhatiin deh sama teman-teman, kalau misalkan mereka habis pukul, itu pasti langsung ke tengah lagi teman-teman ya. Jadi habis dari sini tuh balik tengah, sini balik tengah, semua pokoknya apapun itu, ketika habis pukul shuttlecock itu wajib ke tengah teman-teman. Gitu. Jadi dari sini seteran, balik tengah, ambil lagi shuttlecock, sini ke pinggir. 4 titik ini bisa dipakai dengan metode yang kayak gini. Pertama, yang nomor 2, bisa 2 titik lagi di belakang teman-teman ya. Jadi taruh lagi di tengah ibaratnya di sini ya, ambil ini maju ke sini taruh ya, ambil tengah balik sini taruh. Sini bisa 4 titik kayak gini teman-teman. Ini 4 titik seluas lapangan. Terus teman-teman misalkan mau latih kecepatan kaki nih teman-teman ya, teman-teman bisa pakai menggunakan 4 sudut ini teman-teman, dan memakai setengah lapang ya, lapang badminton bukan lapang sepak bola. Oke, teman-teman bisa pakai setengah lapang badminton. Nah ini posisi teman-teman nih harus di bagian tengah sini. Terus nah ini garis line tengah ini ibaratnya batasnya. Jadi di sini 4 sudut ini kita pergunakan. Cuman di sini nih kan tadi dari ujung tengah sini ke depan sini kan 3 langkah ya, yang di video atlet kita. Nah, kalau misalkan setengah lapang ini teman-teman, cuma setengah lapang sampai garis tengah sini, ya, jadi posisinya di tengah. Jadi teman-teman tuh ngambil ke sini, itu cuma 1 langkah. Ya, tengah, bisa taruh sini 1 langkah. Balik tengah ke sini, 1 langkah taruh. Sini taruh lagi. Nah, misalkan ke situ teman-teman ya. Nah, ini 4 titik teman-teman. Terus misalkan bisa diacak, di random nih, cara ngelatih gerakan kaki teman-teman ya. Terus plus kecepatan. Dari sini teman-teman bisa di shadow silang kumpulin. Yang sini misalkan dari tengah sini ambil yang nomor 4. Yang bawah. Oke. Masukin ke tengah sini. Yang dari sini pindahin lagi. Nih yang di atas sini pindahin ke sini. Terus misalkan yang nomor 3 ke sini ambil, pindahin ke sini. Kalau enggak misalkan ke bawah bisa taruh. Yang ini pindahin nomor 3 ke sini. Pokoknya terus diacak aja teman-teman. Ya, itu durasinya bisa sampai misalkan 25 kali 3 set. Atau misalkan mau di waktu bisa. Misalkan waktunya 2 menit boleh, teman-teman. Itu untuk melatih kecepatan gerakan kaki teman-teman ya. Ini yang setengah lapang ini. Nah, kalau yang 1 lapang yang tadi kata kita di sini itu untuk melatih gerakan kaki teman-teman. Ya, ini khusus untuk benar-benar pemula nih kalau yang untuk 1 lapang full. Kalau setengah lapang itu udah di atas pemula teman-teman. Jadi dia larinya kena kecepatan, bukan hanya memperbaiki gerakan aja teman-teman. Di situ, di sini. Terus misalkan nih 4 gini bisa. Terus teman-teman bisa pakai rolling, ya maksudnya rolling gini. Start di tengah, kan tadi awalnya di sini nih, shuttlecock itu ya teman-teman. Jadi nah sekarang startnya di ujung kanan. Misalkan dari sini ambil ke tengah. Ya, teman-teman bisa taruh ke sini. Ambil lagi ke sini, bisa taruh ke sini. Ambil lagi taruh sini. Gitu teman-teman. Terus misalkan ini diputar teman-teman, ya. Diputar. Diputar, ambil, mundur, taruh lagi ke belakang. Sini ambil, putar, taruh ke belakang. Sini ambil, taruh ke belakang. Ambil lagi, taruh ke belakang kiri. Nah gitu, sebetulnya metode latihan seteran atau shadow itu variatif cara ngelatihnya teman-teman. Banyak gaya, banyak stylenya. Cuman tergantung gimana pelatih yang latihnya itu kayak gimana. Dia monoton atau tidak. Terus misalkan individu tersendiri mau belajar sendiri, boleh. Nah bisa dilihat dari video kita ini, cara ngelatihnya kayak gimana gitu kan. Biar latihan teman-teman nggak monoton. Dalam artian nggak monoton itu nggak gerakannya gitu-gitu aja. Sebetulnya variasinya banyak banget. Mau dari seteran, mau shadow, mau drilling, itu banyak banget cara ngelatihnya teman-teman. Cuman bagaimana caranya teman-teman mengembangkan gerakan tersebut. Gitu loh. Intinya sama-sama aja gitu-gitu doang sih. Intinya mah. Nggak banyak-banyak yang aneh-aneh, nggak neko-neko. Oke, kayak gitu teman-teman. Nah, itu teman-teman cara kita ngelatih atlet kita
terus yang dari 3 sudut atau 4 sudut teman-teman, itu cara ngelatihnya. Kalau misalkan mau 3 sudut, itu ada di video yang kita cuplikan di situ ya, di video ini teman-teman. Terus misalkan yang mau 4 sudut nih, 4 titik, boleh. Yang tadi kita pakai metode badminton teknik, yang kita tampilin di video ini teman-teman ya. Terus kalau misalkan teman-teman mau belajar di rumah sendiri tanpa ada pelatih, itu bisa. Asalkan ada kemauan, konsisten. Terus kalau misalkan ada sebuah pertanyaan, langsung di kolom komentar aja. Nanti kita akan perbaiki, semoga menjadi pedoman teman-teman semua yang nonton video kita. Terima kasih. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, share and like-nya teman-teman, biar seluruh manusia bisa bermain bulu tangkis dengan baik. Oke, jangan lupa jaga kesehatan. Salam olahraga.